Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 semua. Semoga pada pertemuan kali ini kalian masih tetap semangat dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik anak-anakku kelas 8 sekalian, kemarin kita sudah membahas tentang materi struktur isi teks berita. Dan sekarang kita akan berlanjut ke materi ciri bahasa teks berita. Baik, kalau kemarin Bapak ingin mengulang tentang struktur teks berita. Tentang struktur teks berita itu kalian masih ingat kan tentunya. Yang pertama itu pasti ada judul. Berita itu yang baik harus ada judul. Yang kedua ada teras berita. Dan yang ketiga ada tubuh berita. Nah, dalam teras berita ini biasanya terdapat gagasan pokok atau pikiran pokok penulis berita tentang berita yang ingin disampaikan. Terus biasanya terletak paling awal, paragraf paling awal. Dan teras berita atau lead ini, lead ya, itu bahasa Inggris lead ini, itu fungsinya satu, merangsang otak untuk membaca, merangsang orang untuk membaca bukan otak ya. Terus yang kedua mengungkapkan fakta yang penting secara singkat. Terus yang ketiga menyangkut kepentingan umum. Jadi yang namanya teras berita ini merangsang orang untuk membaca. Maksudnya ketika membaca teras berita itu kalian merasa kepo. Jadi ingin tahunya tinggi. Oh, kok ada berita seperti ini ya? Baru baca teras beritanya seperti itu, tahu-tahu wah ini kayaknya seru nih. Terus kalian baca tubuh beritanya. Ingat, tubuh berita di dalamnya terdapat unsur-unsur berita 5W plus 1H atau adik Simba. Baik, mengungkapkan fakta secara singkat dan penting. Jadi teras berita ini sudah menggambarkan fakta yang ingin disampaikan. Misal pada teks 7 di halaman 12 itu ribuan kelelawar kasino lebih dari 5.000 kelelawar di hutan Australia tiba-tiba terjatuh dari pohon lalu mati seketika. Wah, ini sudah menggambarkan fakta penting. Singkat lagi ya kan, di kasino di suatu daerah di New South Wales Australia ada ribuan kelelawar itu kok tiba-tiba mati, jatuh dari pohon itu mati. Wah, dari situ kan udah fakta singkat dan penting. Berkaitan dengan tujuan yang pertama tadi untuk merangsang orang untuk mau membaca. Nah, dari itu tadi kalian terus penasaran, kenapa toh kok bisa kelelawar itu mati? Nah, baru kamu masuk ke tubuh berita. Nah, untuk mengetahui isi berita yaitu tadi kalian harus membaca berita dan memahami unsur-unsur beritanya, gitu. Baik, itu tadi sekilas untuk mengingatkan kalian tentang struktur isi teks berita. Lalu yang akan Bapak sampaikan di sini singkat aja ya, itu tentang ciri bahasa teks berita. Ciri bahasa teks berita itu yang pertama pasti satu, kalimatnya faktual, berisi fakta dan objektif, apa adanya. Dari faktual dan objektif itu berarti kalian dapat melacak kebenaran berita tersebut. Contoh yaitu tadi kalimat teks 7 di halaman 13 itu kan ada sumbernya. Nah, nanti kalau kalian klik sumbernya itu pasti akan menemukan berita tersebut gitu loh. Itu kalau berita dari internet. Kalau dari surat kabar ya kalian harus menemukan surat kabarnya tersebut kan gitu. Terus yang kedua kalimat faktual dan objektif. Ini contohnya gini, faktual itu
Pak Tommy sedang memberikan materi. Ini fakta. Karena apa? Ini Bapak sedang rekaman, ya dah. Dan ya. Nah, ini fakta. Pak Tommy sedang membuat rekaman materi. Nah, ini fakta. Bisa dilacak kebenarannya. Nanti kalau kalian pingin melacak kebenarannya, kalian tinggal buka video ini. Keluarlah Bapak, ya dah. Objektif itu apa adanya. Ya, seperti ini kita. Apa adanya, ya dah. Pak Tommy sedang memberi materi, objektif, apa adanya. Bukan Pak Tommy sedang makan, ini makannya kan nggak sedang makan, sedang memberikan materi kan gitu. Jadi apa adanya itu objektif, faktual itu sesuai dengan fakta. Contoh kalimat dari berita yang di teks 7. Yang pertama, lebih dari 5.000 kelelawar di hutan Australia tiba-tiba terjatuh dari pohon lalu mati seketika. Nah, ini fakta. Objektif juga, gitu. Lebih dari 5.000. Fakta toh. Coba kalian lihat teras beritanya itu. Nah, lebih dari 5.000 kelelawar kan itu di hutan Australia. Nah, sesuai fakta karena terjadinya di hutan Australia, bukan di hutan Indonesia. Objektif. Apa adanya, iya disampaikan. Tiba-tiba terjatuh dari pohon lalu mati. Terus kedua, penyebab kematian hewan malam itu adalah suhu ekstrim yang meningkat menjadi 44 derajat Celcius ketika gelombang panas menyapu kasino New South Wales. Ini ya fakta karena dah benar-benar terjadi, ini kan? Penyebab kematian hewan malam itu. Nah. Oke, ciri bahasa yang kedua adalah kata kerja. Contoh, tiba-tiba terjatuh dari pohon lalu mati. Nah, berarti kan terjatuh itu kan berarti kerja. Contoh kata kerja lagi apa? Makan, minum, nah itu kata kerja. Nggak usah susah-susah nyari kata kerja itu. Terus menyebarkan, nah itu bisa. Membusuk, membau, mencium, itu kata kerja. Terus yang ketiga adalah kalimat yang merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan faktual yang ada dalam berita. Ya, maksudnya apa? Pertanyaan-pertanyaan itu ya unsur-unsurnya itu tadi mengandung jawaban dari pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, itu pasti ada kalimat yang menjawab pertanyaan faktual itu tadi, pertanyaan yang berupa unsur-unsur teks berita. Contoh, apa dan di mana. Kan berarti ada itu kalimatnya. Lebih dari 5.000 kelelawar di hutan Australia tiba-tiba terjatuh dari pohon lalu mati. Apanya ini apa? Apanya ini menanyakan tentang hal apa toh? Oh, tentang kelelawar atau kelelawar mati. Nah, itu kan apa kejadian yang disampaikan pada berita tersebut. Terus di mana? Di mana itu tempat, menanyakan tempat itu. Nah, di sini kan tempatnya di hutan Australia. Seperti itu. Terus katakanlah misal mengapa? Nah, ini bisa contohnya penyebab mengapa hal itu dapat terjadi? Jawabannya, penyebab kematian hewan malam itu adalah suhu ekstrim yang meningkat menjadi 44 derajat Celcius ketika gelombang panas menyapu kasino New South Wales. Oke, mungkin cukup sekian ya materi ciri bahasa teks berita dari Bapak. Pokoknya ingat, jangan pernah malu bertanya, jangan pernah malu untuk salah. Ketika tidak tahu bertanya.
langsung WA ke Bapak. Bapak suka anak-anak yang langsung aktif bertanya. Satu seperti ini tadi ada, ya adalah tadi udah ada 2 orang yang bertanya ke Bapak. Nggak apa-apa, Bapak malah suka itu. Dan nyatanya Bapak juga langsung membalas. Oke, baik. Untuk tugas nanti Bapak kirim di Google Classroom ya. Tapi kalau yang sudah ada bukunya, kalian bisa mengerjakan tugas halaman 14 ini ya. Yang teks 8 aja lah, nggak usah dua-duanya. Langsung teks 8 yang judulnya berkah olah ikan jadi abon. IRT di Makassar bisa keliling Indonesia. Cara mengerjakannya yaitu lihat di tabel halaman 18. Judulnya apa? Judulnya apa, teras beritanya apa, tubuh beritanya apa, menggunakan kata atau istilah umum apa. Oke, karena udah ditelepon Usriska, baik. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.